Tiga pelaku meruda paksa dan memperdagangkan anak di bawah umur diamankan Satuan Reserse Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Dua dari tiga pelaku merupakan suami istri yang memiliki peran masing-masing. Polisi kini memburu 17 pelaku lainnya yang terlibat. Satreskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat mengamankan D, U, dan S yang diduga sebagai pelaku penganiayaan dan ruda paksa seorang siswi SMP kelas 1 yang masih berusia 14 tahun. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga dijadikan PSK yang dijajakan melalui aplikasi di media sosial. Peristiwa berawal saat pelaku dan korban berkenalan di media sosial. Pelaku ajak korban bertemu dan dijanjikan akan diberi uang serta ponsel. Usai bertemu, korban diculik dan dibawa ke rumah pelaku lainnya. Korban dicekoki minuman keras oleh para pelaku. Tak sadarkan diri usai tenggak miras, korban diruda paksa para pelaku. Tak hanya itu, korban pun dijajakan para pelaku di aplikasi percakapan dan dianiaya, serta diancam akan dibunuh bila tak menuruti kemauan para pelaku. Diketahui ketiga pelaku memiliki peran masing-masing dan tidak menutup kemungkinan pelaku lain akan terus bertambah. Dari hasil pemeriksaan diduga masih ada 17 orang lagi yang ikut terlibat. Karena di Facebook, jadi korban ini kenal dengan salah satu pelaku di medsos Facebook dan diajak ketemu, akhirnya dipengaruhi akan diberikan pon sehingga terjadi peristiwa pidana tersebut. Ketiga pelaku dijerat pasal berlapis tentang eksploitasi seksual terhadap anak dan perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Seorang wanita muda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diruda paksa dua pemuda. Korban berhasil melarikan diri dari pelaku tanpa mengenakan busana. Seorang wanita muda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berinisial PUT, 22 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh dua orang pemuda yang dikenalnya dari media sosial berinisial ADR, 29 tahun dan MFD, 19 tahun. Pelaku kabur meninggalkan korban di jalan yang berusaha meloloskan diri dari para pelaku tanpa busana. Usai kejadian, korban langsung melapor ke Mapolres Maros. Berdasarkan pemeriksaan, ADR ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi otak aksi pemerkosaan tersebut. Kejadian berawal ketika korban dijemput di kosannya oleh pelaku berinisial ADR dan MFD yang dikenalnya melalui media sosial serta dua rekan pelaku lainnya untuk makan malam. Usai makan malam, para pelaku ajak korban pesta miras di sebuah kafe. Setelah berlangsung beberapa lama, korban minta diantar pulang. Dan pelaku mengantarnya pulang setelah sebelumnya pelaku mengantar dua temannya terlebih dahulu. Saat giliran korban yang diantar pulang, para pelaku justru membawa korban ke tempat berbeda dan mencabuli korban hingga akhirnya korban sempat kabur dengan kondisi tanpa busana usai dicabuli pelaku. Memang pelaku juga karena korban tidak tahu daerah Makassar di Dayak, ternyata mengarah ke daerah Parepare. Setelah sampai di perkebunan, ini pelaku membelokkan mobilnya ke arah lorong yang cukup gelap, yaitu di samping perkebunan, sekitar 250 meter dari jalan poros. Di situ menurut korban, jadi situlah terjadi diduga perkosaan oleh pelaku. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban dan mobil yang digunakan pelaku saat menjalankan aksi bejatnya. Sementara korban yang sebelumnya mengalami trauma dan sejumlah luka memar di bibir serta lebam pada bagian tubuhnya kini telah kembali ke rumah kerabatnya di Kota Makassar. Lima anak di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan seorang pria di Kota Bandung, Jawa Barat. Meski sudah melapor polisi, sejak 3 bulan lalu para orang tua korban resah lantaran terduga pelaku pencabulan belum juga ditangkap. Lima anak di bawah umur diduga dicabuli mantan guru ngaji saat para anak bermain di halaman rumah di Bandung, Jawa Barat.
Dengan modus iming-iming menonton film di rumah terduga pelaku, 5 anak berusia 9 hingga 10 tahun dicabuli. Mengetahui anaknya dicabuli pelaku, salah seorang orang tua korban melaporkan kejadian ke pihak Polrestabes Bandung. Diketahui laporan sudah masuk pada bulan Oktober 2021 lalu, namun hingga 3 bulan lamanya pelaku berinisial U belum ditangkap. Pas mau belajar PJJ, nah sama aku ketahuan di celananya ada bercak darah. Nah sama aku ditanya-tanya, ditekan, ternyata si anak aku, dia tuh disuruh nonton film YouTube hantu sama si pelaku itu teh. Nah udah gitu, si anak tuh diselimutin. Nah udah diselimutin, langsung dibuka celananya sampai lutut katanya. Pasca kejadian, para korban mengalami trauma. Para orang tua korban berharap polisi menangkap pelaku pencabulan dan segera diproses secara hukum. Seorang pengusaha tempat hiburan malam asal Jakarta diringkus anggota unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Jambi karena tega mencabuli belasan anak di bawah umur. Pelaku memanfaatkan korbannya untuk mencari korban baru dengan menawarkan uang sebesar 3 juta rupiah untuk sekali kencan. Unit Perlindungan Perempuan Anak dan Satreskrim Polresta Jambi menangkap 2 muncikari berinisial RI 36 tahun dan PT 19 tahun warga Kota Jambi, serta SD 52 tahun warga Jakarta yang terlibat perdagangan orang. SD, pelaku pedofil, merupakan pengusaha hiburan malam asal Jakarta, diringkus usai polisi menyelidiki adanya laporan kehilangan anak yang masih di bawah umur. Diketahui pria parubaya ini telah menyetubuhi sebanyak 13 orang korbannya yang masih di bawah umur yang ditawarkan oleh 2 muncikari yang sebelumnya merupakan korban. Polisi menyita barang bukti sejumlah ponsel milik pelaku, uang tunai hasil transaksi dan ramuan jamu. Adanya laporan kehilangan anak. Kita ketahui bahwa anak tersebut dijual di Jakarta terhadap ada salah satu tersangka yang sudah kita tangkap dan sudah kita amankan di Polresta. Untuk korban semuanya ada 13 orang dan tidak menutup kemungkinan dari pengembangan penyidikan untuk korban akan bertambah. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 15 tahun kurungan penjara. Polisi membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan 2 orang wanita di bawah umur di Jakarta Selatan. Sedangkan otak dari perdagangan orang ini justru didalangi oleh kekasih korban. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membongkar praktik prostitusi online di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Dari pengungkapan ini, petugas kepolisian berhasil mengamankan 2 orang wanita yang masih di bawah umur dengan inisial R dan Z. Praktik prostitusi online ini terbongkar dari hasil penyelidikan polisi atas laporan kehilangan anak dari seorang ibu. Para korban yang masih berusia 16 tahun dijual oleh kekasihnya sendiri dan harus melayani pria hidung belang dengan bayaran Rp250.000 hingga Rp750.000 untuk sekali kencan. Memang sengaja mengajak mereka dari mulai merekrut secara perkawanan dulu atau pendekatan, pacar, segala macam, kemudian dijajakan. Kemudian diiming-imingi dengan uang, sehingga anak-anak yang masih di bawah umur tersebut rentan, terpengaruh, dan akhirnya mau untuk dijajakan secara. Pelaku dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman selama 15 tahun penjara. Tak mau berhenti menangis, 3 remaja putri aniaya seorang bayi. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.